Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita masih dilimpahkan rahmat-Nya hingga saat ini. Bertemu lagi dengan saya Antiketa Fizia, mahasiswa dari program studi pendidikan IPA Universitas Pancasakti Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai pendidikan karakter melalui sains. Hal ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan yang diberikan oleh Bapak Muhammad Aji Fatur Rahman, MPD. Ya, langsung saja saya akan bawakan topik mengenai pendidikan karakter melalui sains. Sebelumnya, saya Antiketa Fizia dengan NPM 18206000016 dari Universitas Pancasakti Tegal, program studi pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya, dengan topik kali ini yang berjudulkan dengan pendidikan karakter melalui sains akan terbagi menjadi 4 cakupan materi. Di antaranya definisi pendidikan karakter, indikator keberhasilan program pendidikan karakter oleh peserta didik, kemudian pendidikan karakter melalui sains dalam cakupan pembahasannya, dan pembelajaran sains yang hands-on dan minds-on. Ya, berbicara mengenai pendidikan karakter melalui sains, tentu kita harus memahami terlebih dahulu apa itu pendidikan karakter. Nah, definisi dari pendidikan karakter itu sendiri merupakan suatu sistem penanaman nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan tindakan untuk melakukan nilai-nilai baik tersebut. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen atau stakeholder harus dilibatkan, termasuk komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kokurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga sekolah atau lingkungannya sendiri. Nah, karakter sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang artinya menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai baik dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Sedangkan karakter menurut pusat bahasa Deptiknas berarti bahwa karakter adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan watak. Pendidikan karakter dimaknai sebagai the deliberate use of all dimensions of school life to foster optimal character development. Nah, di samping itu, pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah yang dalam menyelenggarakan pendidikan harus berkarakter. Pendidikan karakter diawali dengan faktor keluarga. Jika tidak diawali dari faktor keluarga, maka akan merasa kesulitan. Dikatakan juga, orang yang jujur, kejam, dan perilaku yang jelek dikatakan sebagai orang yang berkarakter buruk. Begitupun sebaliknya, orang yang memenuhi kaidah sesuai moral, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki karakter yang baik. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan yang berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Nah, berikut ini disajikan indikator keberhasilan program pendidikan karakter oleh peserta didik. Yang pertama ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua ada tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian. Kemudian ada kejujuran atau amanah dan arif, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong atau kerjasama. Pendidikan diri, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Kemudian ada kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, dan yang terakhir adalah toleransi, kedamaian, dan kesatuan.
Sampailah kita pada topik pembahasan utama kita, yaitu pendidikan karakter melalui sains. Selama ini, sebagian besar berpendapat bahwa yang penting dalam pendidikan sains adalah penguasaan materi subjek seperti konten, pengetahuan, dan konsep. Padahal, pengetahuan atau materi subjek hanyalah sebagai wahana untuk mengembangkan proses berpikir dan hal-hal lain yang terkait di dalamnya. Bila dikatakan sains sebagai produk, proses, dan aplikasi dengan sikap dan nilai-nilainya menyangkut ketiga domain dalam pendidikan. Biasanya, bobot terbesar diberikan pada aspek kognitif, yakni penalaran. Termasuk dalam bernalar adalah berpikir logis, berpikir rasional, berpikir kritis, berpikir kreatif, mengambil keputusan. Berpikir kreatif dan mengambil keputusan. Bahkan, ada pula yang membedakannya menjadi berpikir dasar dan berpikir kompleks. Hal tersebut dikemukakan oleh Prescience dalam Costa pada tahun 1985. Berpikir logis dan berpikir rasional termasuk berpikir dasar, sedangkan berpikir kritis, berpikir kreatif, dan mengambil keputusan termasuk berpikir kompleks. Ditambahkan pula bahwa berpikir kompleks terjadi setelah melalui pemikiran dasar. Ditambahkan pula bahwa berpikir kompleks terjadi setelah melalui berpikir dasar. Nah, dalam konsep ini, dalam hubungannya dengan pembentukan karakter, berpikir manakah yang diperlukan atau dikembangkan? Banyak saintis berpendapat bahwa siswa tidak dapat diharapkan untuk mengkonstruk gagasan entitas ilmiah melalui penyelidikan bebas dan tidak dimediasi diskusi dengan sesamanya, karena siswa merupakan pemula dalam masyarakat ilmiah. Dalam hal ini, guru sains dan penerbit buku teks yogyanya mematchkan atau mencocokkan cara sehari-hari dengan cara ilmiah untuk memahami suatu fenomena dalam merancang dan memilih materi pembelajaran, merancang unit-unit kurikulum, dan memilih strategi pembelajaran. Hanya sedikit pakar pendidikan sains yang akan tidak menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran seyogyanya mempromosikan pemahaman tentang proses inquiry dan proses domain spesifik scientific concept daripada menghafalkan konsep, fakta, dan algoritma. Hal tersebut dikemukakan oleh Ault dan Shor pada tahun 2008. Memorisasi dengan bantuan akumulasi fakta, konsep, dan algoritma yang lambat tidak akan menggantikan belajar bagaimana menggunakan pengetahuan dengan cara menghubungkannya untuk menginterpretasikan gejala alam dan menggeneralisasikan konsep sains yang baru kepada siswa, solusi pada masalah sains yang baru bagi siswa, dan dalam suatu disiplin untuk menghasilkan konsep ilmiah atau teori baru. Esensi dari hakikat sains adalah inquiry itu sendiri. Inquiry dalam pembelajaran sains dapat berperan sebagai metode, sebagai pendekatan, model pembelajaran, atau alat untuk mengembangkan kepribadian dengan nilai-nilai dan sikap ilmiah yang tercakup di dalamnya. Bahkan sebagai kemampuan yang perlu dikembangkan dan diukur perolehannya. Selanjutnya mengenai pembelajaran sains yang hands-on dan minds-on. Pembelajaran sains sejak kurikulum 1975 hingga kurikulum berbasis kompetensi meminta siswa mengembangkan kemampuannya melalui penggunaan metode ilmiah, kegiatan praktikum, pendekatan keterampilan proses, pelaksanaan eksperimen, inquiry, dan pendekatan yang lainnya termasuk pendekatan konsep. Pendekatan konsep yang ditekankan terus-menerus tidak dimaksudkan dengan memberikan konsep dalam bentuk yang sudah jadi. Dengan rumusan konsep berupa working definition yang memberikan batas kedalaman dan keluasannya, dimaksudkan agar pembelajaran sains di lapangan tidak diberikan dalam bentuk definisi. Ini tidak terjadi proses berpikir apabila siswa belajar sains dengan mendapatkan definisinya langsung. Pembelajaran yang demikianlah yang dimaksudkan dengan pembelajaran yang hands-on dan minds-on. Nah, pada pelaksanaannya, keterkaitan antara mind dengan kegiatan manipulatif tidak selalu terjadi.
seperti halnya siswa melakukan kegiatan pengamatan atau praktikum secara motorik. Alat-alat inderanya tidak difungsikan secara optimal. Jawaban yang dianggap benar adalah jawaban yang tertulis di dalam buku pelajaran. Verifikasi konsep, prinsip, hukum, atau teori tidak terjadi dalam kegiatan-kegiatan yang hands-on. Kegiatan yang memerlukan waktu, tenaga, dan biaya tak sedikit tersebut menjadi kurang bermakna. Kegiatan demikian menjadi lebih-lebih tidak dirasakan manfaatnya oleh siswa yang belajar sains. Mengapa hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi karena sistem pengujian yang hanya mengukur penguasaan konsep saja, seperti hanya pengetahuan atau definisi-definisinya saja. Pentingnya keterkaitan main dengan kegiatan manipulatif tidak hanya dikemukakan oleh orang yang menekuni bidang sains saja. Seperti De Bono pada tahun 1989 juga menekankan pentingnya emosi dan berpikir. Semua itu jelas didasarkan pada emosi atau feeling. Mengubah konsepsi sebagai ciri pembelajaran yang merujuk pada pandangan konstruktivisme memang penting, tetapi hampir mustahil tanpa melibatkan emosi. Situasi konflik dalam memori dan emosi perlu diciptakan pada pembelajaran konstruktivistik. Nah, untuk selanjutnya ada kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya. Kesimpulannya adalah ada kecenderungan menurunnya karakter bangsa terlihat dari perilaku pejabat, masyarakat, pemuda, dan pelajar kita akhir-akhir ini. Mata pelajaran sains sebelumnya sebagian besar berpendapat yang penting adalah penguasaan materi subjek dengan masuknya pendidikan karakter di dalamnya. Memungkinkan peserta didik tidak meninggalkan aspek afektif dalam menguasai mata pelajaran. Salah satu metode yang dipakai adalah hands-on dan mind-on, sehingga diharapkan siswa lebih memiliki rasa ingin tahu, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Jujur, hidup sehat, percaya diri, menghargai keberagaman, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, peduli lingkungan, dan cinta ilmu. Ya, berikut referensi yang saya gunakan dalam pemaparan materi yang telah saya berikan tadi. Sampailah kita di akhir diskusi kali ini. Hanya sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ingin bertanya, dapat dituliskan di kolom komentar atau melalui email saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.